akan menjelaskan apa perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya adalah Susan Nur Akidah. Saya adalah pengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan saya adalah alumni bimbingan teknik seri AKM yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pada website gurubelajar.kemendikbud.go.id. Di sini saya akan membahas sebuah materi atau sebuah tema yang sedang hangat dibicarakan di dunia pendidikan, yaitu dengan diberlakukannya AN atau Asesmen Nasional sebagai pengganti dari UN atau Ujian Nasional. Asesmen nasional dibahas dalam seri AKM, yaitu bimbingan teknis seri AKM. Di sana dibahas tuntas apa itu AKM, apa itu AN. Dan di sini dalam video ini 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana cara untuk menjadi peserta BIMTEK seri AKM di gurubelajar.kemendikbud.go.id, dan yang kedua, saya akan membahas materi yang ada di dalamnya. Apa itu AKM, apa itu AN, dan bagaimana teknisnya, dan apa yang menjadi perbedaan antara AN, Asesmen Nasional, dengan UN atau Ujian Nasional. Baik, seperti yang telah saya katakan bahwa yang pertama, poin pertama yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara mendaftar untuk menjadi peserta BIMTEK seri AKM. Yang menjadi peserta BIMTEK seri AKM itu adalah yang pertama adalah seluruh guru, baik di tingkat SD, SLTP, SLTA, serta dalam jenjang kesetaraan, juga diikuti oleh kepala sekolah juga pengawas. Syarat yang dimiliki yaitu telah menjadi anggota SIM PKB. Nah, apa itu SIM PKB? SIM PKB adalah sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi di sana diminta untuk memasukkan password, di mana kita harus mengetahui password tersebut. Nah, untuk teknisnya saya akan menjelaskan selanjutnya. Baik, untuk pendaftaran kita bisa membuka atau kita bisa akses di link https gurubelajar.kemendikbud.go.id, atau bisa juga mungkin kita mendapatkan link dari teman kita di mana langsung mengakses ke link guru belajar tersebut. Nah, di sini ini adalah tampilannya. Ketika kita masuk ke dalam website tersebut, website guru belajar, atau jika kita masih bingung dengan alamatnya, dengan alamat websitenya, atau kita tidak mendapatkan link dari rekan kerja kita bisa search di Google dengan cara mengetik guru belajar. Di sana kita bisa memilih yang program guru belajar multiseri atau bisa memilih seri asesmen kompetensi. Jika sudah dipilih, maka yang tadi slide pertama yang ditampilkan itu akan muncul. Baik, setelah kita klik masuk, itu akan muncul seperti ini, akan diminta alamat surel. Alamat surel yang diketikkan atau yang dimasukkan di sini bukan berarti alamat Gmail kita, bukan, tapi bisa dilihat di sini contohnya. Tapi kita dengan cara memasukkan nomor UKG kita dan lalu ditambahkan @guruku.id dengan kata sandi. Jika kita tidak tahu kata sandi kita bisa menghubungi komunitas MGMP, terutama sekretaris MGMP, dan meminta untuk mereset password, dan sekretaris MGMP akan mengirimkan password kita yang baru seperti itu. Jadi kita tidak bisa mencari sendiri atau lupa kata sandi, tidak bisa. Kita harus menghubungi sekretaris MGMP, komunitas MGMP. Baik, setelah kita masuk dan sukses masuk, akan muncul slide seperti ini, tampilan seperti ini. Lalu kita pilih asesmen kompetensi minimum. Selengkapnya, klik selengkapnya. Lalu setelah itu akan muncul di sana daftar, tombol daftar. Setelah adanya tombol daftar, lalu akan muncul
tampilan angkatan, kita pilih angkatan untuk saat ini, yaitu yang tersedia hanya angkatan 10 dan 11 untuk saat ini, saat video ini dibuat. Nah, setelah kita pilih angkatannya, setelah itu kita baru klik mulai. Itu kita sudah selesai dalam seri pendaftaran. Nah, untuk waktu pengerjaan atau waktu yang diberikan dalam BIMTEK ini, itu tidak harus terselesaikan dalam sehari. Itu biasanya ada di sana, itu di sini misalkan hari Rabu tanggal 12 hingga tanggal 17, berarti kita memiliki waktu untuk menelaah materi yang ada di dalamnya serta mengisi kuis yang ada di dalamnya dari jenjang waktu yang diberikan tersebut. Tidak usah juga sekali habis, misalkan hari Rabunya kita tidak punya waktu, tapi bisa di hari Kamis, bisa di hari Selasa, sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti itu. Baik, itu adalah pendaftaran. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas materi apa, poin apa yang ada di dalamnya. Jadi di dalamnya ada beberapa poin. Nah, poin itu merupakan materi yang diberikan untuk kita ketahui mengenai AKM atau Asesmen Nasional. Setiap poin memiliki kuis yang harus diisi dan dituntaskan. Jika di atas 70% kita akan dinyatakan lulus dan tuntas, tapi jika di bawah 70% kita akan dinyatakan tidak tuntas dan diharuskan atau direkomendasikan untuk mengikuti di periode selanjutnya. Seperti itu. Ketika kita sudah selesai mengisi semua, kita lihat, kita bisa buka lagi, kita bisa tutup lagi halamannya. Kalau kita buka lagi, kita bisa dilihat di sini itu adalah pengimbasan. Pengimbasan itu jadi kita diminta untuk memasukkan tautan atau memasukkan link dengan cara mencari di YouTube dengan kata kunci pengimbasan seri AKM. Dan jika berkenan, mohon untuk mengcopy link ini, link video pembelajaran ini yang Miss berikan, dan di-copy dan dipaste, dimasukkan di tautan tersebut supaya video ini direkomendasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya sangat berterima kasih jika rekan-rekan berkenan untuk memasukkan link dari video ini. Seperti itu. Itu adalah pengimbasan. Untuk pengimbasan diberikan waktu hingga 27 Februari 2021. Nah, setelah kita selesai di tampilan pengimbasan, tentu saja kita akan mencari sertifikat. Untuk sertifikat, kita bisa kembali lagi ke beranda dan kita masuk lagi ke seri AKM. Kita masuk lagi ke akun kita, ada bagian cek di sini, sertifikat kegiatan, dan cek di sini. Namun, kita tidak akan langsung bisa mengunduh sertifikat tersebut. Kita harus terlebih dahulu mengisi kuesioner, dan itu wajib diisi, sehingga setelah kita selesai mengisi, kita bisa mengunduh sertifikat tersebut. Itu adalah rangkaian dari bagaimana mengikuti BIMTEK seri AKM di Guru Belajar Kemendikbud. Baik, setelah memaparkan mengenai bagaimana tata cara atau teknis mengikuti BIMTEK di Guru Belajar Kemendikbud, saya akan menjelaskan materi apa itu AN, apa itu AKM dengan jelas dan terperinci. Karena materinya, poin yang di BIMTEK tersebut sangat banyak. Di sini mungkin cukup panjang, tapi tidak sepanjang dengan apa yang di BIMTEK-kan. Ini sudah dirangkum dan sudah diambil poin-poin yang pentingnya. Baik, kita mulai saja. Nah, materi BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Apa itu asesmen nasional? Kita harus mengetahui dulu apa itu asesmen nasional dan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Oke, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap setiap mutu setiap sekolah, setiap madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasarkan pada literasi dan numerasi atau karakter. Jadi intinya bahwa asesmen nasional itu adalah program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk mengukur mutu dari setiap sekolah, untuk mengukur mutu dari setiap mutu kompetensi dari setiap sekolah, madrasah, dan baik itu tingkat dasar maupun menengah. Itu adalah asesmen.
Jadi, asesmen nasional itu untuk mengukur kualitas proses belajar mengajar atau iklim dari satuan pendidikan. Jadi, ini lebih secara menyeluruh, baik secara isinya, karakternya. Jadi, itu diukur oleh asesmen nasional. Nah, alat dari asesmen nasional itu memiliki 3 instrumen, yaitu yang pertama adalah AKM, yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa AKM adalah salah satu instrumen dari AN, dari asesmen nasional, dan merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid. Nah, 2 kompetensi yang ada dalam AKM itu adalah literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Supaya lebih jelasnya bisa dilihat di sini bagannya. Jadi asesmen nasional memiliki 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM, yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini berlandaskan pada pelajar Pancasila. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang selanjutnya survei lingkungan belajar yang mencakup bagaimana guru, bagaimana lingkungan sekolah, lingkungan guru, lingkungan keluarga itu menjadi alat ukur yang digunakan dalam asesmen nasional. Adapun aspek yang dinilai atau yang dituntut dalam asesmen kompetensi minimal atau AKM bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama asesmen literasi membaca, di mana aspeknya tersebut adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi, dan asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasi dan bernalar. Untuk lebih jelasnya tentu saja akan dijelaskan selanjutnya. Baik. Yang pertama, di poin pertama yang ada pada BIMTEK Guru Belajar, yaitu poin pertama, orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Yang dibahas adalah latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Kenapa Menteri Pendidikan, Bapak Menteri yang terhormat Bapak Nadiem Makarim mencetuskan adanya asesmen nasional, yaitu karena adanya PISA merupakan singkatan dari Program for International Student Assessment, di mana untuk mengukur kualitas literasi siswa di dunia. Jadi itu mengukur kemampuan kualitas siswa di dunia. Nah, latar belakangnya ternyata hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa di Indonesia pada pendidikan dasar dan menengah itu sangat kurang memadai. Bahkan pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki literasi membaca di bawah minimum. Nah, seperti itu adalah alasannya. Bahkan skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir ini, konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Itu adalah alasan pemerintah untuk mengubah sistem ujian nasional menjadi asesmen nasional. Jadi itu untuk memperbaiki mutu pendidikan. Lalu, selain tuntutan kecakapan di abad 21 ini, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan. Jadi yang menjadi rujukan karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, apa-apa saja? Ini ada 6 poin. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah landasan dari asesmen nasional atau landasan karakter yang dituju oleh asesmen nasional. Nah, yang selanjutnya konsep asesmen nasional. Nah, apa tujuan dan manfaat asesmen nasional? Terutama yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, tentu saja mutu pendidikan. Yang selanjutnya adalah kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, jadi supaya tidak adanya kesenjangan. Intinya supaya merata. Lalu yang selanjutnya, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi siswa dan karakter siswa. Jadi tidak hanya berdasarkan pada mata pelajaran saja,
seperti UN seperti itu, namun asesmen nasional bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Nah, yang selanjutnya asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif mencapai tujuan utama tersebut. Baik. Yang selanjutnya bisa dilihat di sini perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama bisa dilihat di sini dari tujuan pelaksanaannya saja sudah berbeda. Jika asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi, untuk asesmen nasional tujuannya itu adalah satuan pendidikan secara menyeluruh. Untuk ujian nasional itu hanya mengevaluasi siswa secara individu. Lalu dari jenjang penilaiannya untuk asesmen nasional lebih luas, yaitu cakupannya SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, program kesetaraan dasar dan menengah. Adapun ujian nasional hanya diawali dari SMP, MTS, SMA dan SMK atau tingkat SLTA, MA dan tingkat SLTA. Jadi untuk UN dulu tidak dengan SD, untuk sekarang AN atau asesmen nasional SD pun ikut di dalamnya. Lalu untuk level siswa, nah asesmen nasional, peserta asesmen nasional itu diikuti oleh siswa kelas 5, siswa kelas 8, dan siswa kelas 11. Sedangkan ujian nasional diikuti oleh tingkat akhir pada satuan pendidikan tersebut atau untuk SLTP diikuti oleh kelas 9 atau kelas 3 SLTP, untuk SLTA diikuti oleh kelas 12 atau kelas 3 SLTA. Nah, untuk asesmen ini berbeda. Ini diikuti oleh kelas 5 dan kelas 8 dan kelas 11. Nah, alasannya mengapa demikian, yaitu pemerintah ingin supaya ketika hasil skor dari asesmen nasional itu kurang seperti yang diharapkan, jadi siswa masih bisa diperbaiki ketika siswa masih berada di lingkungan sekolah, atau intinya masih bisa diperbaiki di tingkat akhirnya. Jika untuk SD masih diperbaiki di kelas 6, untuk SLTP masih diperbaiki di kelas 9, dan SLTA diperbaiki di kelas 12. Jadi berbeda dengan UN ya. Ketika UN nilainya kecil itu tidak bisa diperbaiki oleh satuan pendidikan tersebut karena sudah lulus siswanya, seperti itu. Nah, untuk subjek siswanya, siswa untuk AN, untuk asesmen nasional itu surveinya siswanya dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semua siswa, tapi dipilih secara acak. Adapun ujian nasional itu diikuti oleh semua siswa pada tingkat akhir. Jadi sangat berbeda sekali. Itu adalah perbedaannya. Jadi siswa dipilih secara acak. Lalu dari model soalnya, untuk AN, untuk asesmen nasional, soal-soal yang diberikan itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Itu jadi sangat variatif sekali. Adapun ujian nasional hanya dua poin saja, yaitu pilihan ganda dan uraian singkat, itu pun hanya untuk pelajaran matematika saja. Untuk asesmen nasional lebih variatif, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada pilihan ganda kompleks dan uraian. Adapun sasaran penilaiannya, untuk asesmen nasional, kompetensi literasi numerasi dan karakter serta kualitas dari iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran itu adalah sasaran penilaiannya. Sedangkan untuk ujian nasional hanya penguasaan terhadap materi pendidikannya. Jadi tidak terlalu meluas. Untuk ujian nasional itu hanya dari cakupan apakah siswa itu sukses bisa dalam materi pelajaran tersebut. Tapi untuk asesmen nasional itu semua kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan bagaimana iklim dari sekolah tersebut ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada metode penilaiannya. Untuk AN, asesmen nasional itu menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT
Sedangkan ujian nasional itu menggunakan CBT atau Computer Based Test atau PBT dan Paper Based Test atau ujian tulis. Adapun ini mungkin yang lebih tahu itu adalah operator sekolah, kurikulum sekolah, ya yang lebih tahu ya operator sekolah seperti itu. Dan satu lagi, untuk jenjang waktunya, untuk ujian nasional itu 4 hari, sedangkan untuk asesmen nasional itu hanya 2 hari saja. Seperti itu. Itu adalah perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Baik. Yang selanjutnya, merumuskan butir soal asesmen nasional. Nah, ini adalah bentuk soal dari asesmen nasional. Yang pertama adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, baik, saya akan menjelaskan bagaimana satu persatunya. Pilihan ganda siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar. Itu adalah soal yang ada dalam AN. Selain itu, pilihan ganda kompleks. Apa itu pilihan ganda kompleks? Yaitu siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi di sana ada lebih dari satu jawaban yang benar, tidak hanya satu saja. Siswa memilih yang mana saja jawaban yang benarnya. Lalu setelah itu ada menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Itu juga menjadi model soal asesmen nasional yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Selain itu, isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, jadi tempat, itu lebih singkat. Setelah itu, uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Baik, nah untuk murid kelas 5, soal yang diberikan adalah 30 butir soal, yaitu mengukur kompetensi literasi membaca, dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi, berarti ada 60 soal ya. Nah, sedangkan siswa kelas 8 atau tingkat SLTP dan tingkat SLTA kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal literasi dan 36 butir soal mengukur kompetensi numerasi. Berarti kalau dijumlah ada 72 soal seperti itu. Baik, ini adalah hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi maksudnya di sini sebagai ukuran penilaian dari AN. Jadi dari jawaban yang siswa berikan, kita bisa mengetahui atau sistem bisa mengetahui apakah siswa tersebut masuk ke dalam kelompok kategori perlu intervensi khusus atau masuk ke kategori dasar, cakap ataukah mahir. Itu bisa dilihat dari skornya terlebih tersebut. Nah, yang selanjutnya begitupun dalam numerasi itu juga dibagi menjadi 4 kelompok, disesuaikan dengan skornya. Untuk lebih lanjut, disesuaikan dengan skornya, apakah siswa tersebut jika memang mendapatkan skor yang paling rendah perlu intervensi khusus, ataukah masih memiliki dasar atau cakap atau mahir. Biasanya yang mahir itu murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Adapun yang paling membutuhkan perlu intervensi khusus itu untuk tingkat kompetensi murid yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari sini yang mana yang masuk ke kategori perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Adapun untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah contoh dari soal untuk literasi ya, untuk kompetensi literasi. Ini adalah lilin kecil dalam sinar kegelapan. Berarti ini teks ya. Ada disuguhkan sebuah puisi di sini. Nah, kompetensi yang diukur yaitu menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau teks informasi sesuai jenjangnya. Bisa dilihat bentuk soalnya. Nah, setelah membaca puisi tersebut, seorang anak merasa bahwa puisi ini cocok dengan suasana hatinya karena baru saja ia kehilangan kucing kesayangannya. Setujukah kamu dengan pendapat anak tersebut? Jelaskan jawabanmu. Berarti ini termasuk ke dalam uraian ya, soal uraian. Jadi siswa atau anak
diminta atau dituntut untuk menuliskan pendapat atau setuju atau tidaknya dengan pendapat anak tersebut yang dituliskan atau diberikan informasi dalam soalnya tersebut. Nah, di sini adalah contohnya level pembelajaran 1 numerasi untuk kelas 10, yaitu diajarkan di kelas 10 kompetensi memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, ini ada di sini gambarnya, diberikan gambar Gunung Merapi. Nah, ini adalah contohnya. Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi, ini adalah teksnya. Lalu pertanyaannya, maka tinggi erupsi gunung. Nah, akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi didapatkan dari sudut elevasi semula? Beri alasannya. Nah, jadi siswa diminta untuk menghitung dan memberikan alasannya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai AKM dan AN. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.